Ya, selamat berbahagia dan salam sehat sejahtera dimanapun Anda berada. Di sini saya masih mengabarkan tentang keadaan wilayah PTPN Wonotopo. Ya, dimulai dari yang saat ini saya buka dengan judul membongkar sejarah awal mula berdirinya PTPN, yaitu diawali dengan adanya penemuan buku Van den Bosch oleh para militer Belanda yang dikomandoi Van Mook yang telah menyerang wilayah Banyumas, Tegal, Pekalongan, sampai Cirebon dan juga Purwokerto. Maka Van Mook pulang ke negaranya dan mengumpulkan para investor yang ingin membuka peluang usaha baru di negara jajahan yaitu Indonesia dengan menggandeng saudara-saudaranya. Yang pertama adalah bernama adanya Van Leber yang makamnya di sebelah utara Gunung Watu sana, yaitu orang pertama yang menjadi tuan tanah di PTPN ini, yang sekarang ini keadaan pohon kopinya semacam ini sudah tidak berbuah, yang sudah beratus-ratus lebih dari 100 tahun ini perkebunan ini yang sudah menghasilkan jutaan ton. Yang awalnya lahan ini tidak beli dari Indonesia. Awalnya lahan ini adalah lahan rakyat yang digunakan setelah yaitu mereka para pejuang Diponegoro, setelah Pangeran Diponegoro ditawan ke Makassar, Sulawesi, maka para pejuang-pejuangnya hijrah ke hutan dan membuka lahan untuk persediaan pangan, yaitu semacam mendirikan perumahan di hutan dan membuka hutan lebat, juga menanaminya dengan sejenis palawija, terus buah-buahan, jagung, gogo rancah, dan sawah-sawah. Nah, dikarenakan sejarahnya begitu lama dan begitu dipolitisir oleh buku sejarah Indonesia, tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, maka saat ini harusnya dong, ini dulu tanah rampasan dari rakyat. Tanah rakyat dirampas oleh pihak Belanda dan mereka tetap melanjutkan kultur stelsel karya Van den Bosch tersebut sebagai upaya untuk menciptakan perkebunan kopi dengan tenaga penggarap yang murah dan juga hasilnya melimpah yang dapat memperkaya negara Belanda saat itu, karena Eropa sudah mulai kecanduan dengan hasil rempah-rempah, kopi, tembakau dari Indonesia, karena negara Belanda tidak mungkin tidak sesubur di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini tanah ini di zaman modern yang sudah melalui sejarah yang panjang dengan penderitaan rakyat leluhur-leluhur kita yang telah bergerilya sebagai pekerja tanam paksa, yang telah membuka lahan-lahan sekitar sini diperkirakan mulai tahun 1810 dia berdomisili dan sampai sekarang masih ada anak cucunya di desa-desa terdekat seperti wilayah Babatan, Telogowungu, Kemerobo, Temanggung, yang tadinya berasal gerilyawannya dari Gunung Kidul, Jogja, Banyumas, dan juga Ambarawa. Oleh karena itu, saat ini hutan kopi ini sudah mulai tidak produktif dan tidak menghasilkan,
maka dikelola untuk dibuka awal dengan sistem pertanian jagung. Ya, sistem pertanian jagung yang di sini sebenarnya masih lega tempatnya. Lahan ini adalah bekas lahan perkampungan, sehingga suatu saat jika penduduk-penduduk di desa-desa atau kota-kota transisi kok padat, bisa dipindah dan didirikan perumahan di sini dan dengan kualitas mata pencairan utama yang diunggulkan adalah beternak, sembarang ternak. Ya, semacam itu. Pada saat ini setelah zaman merdeka, tanah ini dikuasai oleh Orba. Nah, dengan katanya tanah ini jual beli antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya, itu adalah kong kali kong semata yang tidak masuk keuangan negara uangnya. Dikarenakan saat ini tidak pernah secara terbuka tahu berapa hasil tiap tahun, berapa ton penghasilan kopinya, terus berapa nominal jual beli siapa dengan siapa, uangnya untuk apa, tidak pernah tahu. Rakyat terdekat hanya melihat secara fakta, tidak sepeser pun menerima upah. Dulu masih ada bekerja di tahun 90-an sampai sekarang masih cuma tinggal 1-2 orang saja. Jalan saja masih jadul seperti zaman purba, padahal eh, sudah pernah panen berjuta-juta ton per tahun. 100 tahun jalan tidak diperbarui, perumahan penduduk semakin tidak ada orangnya. Ini jelas tidak adil untuk kemakmuran rakyat yang merata. Hanya untuk kemakmuran orang-orang tertentu yang bisa bekerja 1-2 orang saja. Tidak menjangkau banyak rakyat yang membutuhkan. Misalkan dicoba untuk membuka perumahan dengan model transmigrasi perumahan daerah terpencil dengan sistem bantuan rumah dan peternakan dan usaha peternakan bagi hasil. Semacam itu seharusnya perlu diusulkan untuk diutamakan, dikerjakan. Jadi bangunan dan uang negara yang saat ini hutangnya sampai 8.000 triliun, rakyat tidak menanggung deritanya saja, tapi juga ikut merasakan kemakmuran pembagian kemakmuran rakyat merata dengan pembagian lahan kerja juga rumahnya yang dapat mensejahterakan rakyat dan memakmurkan rakyat, ekonominya terbantu karena di saat ini satu rumah mempunyai 4-5 orang anak harus mempunyai rumah semua. Kalau sudah berkeluarga artinya. Nah, di saat ini hutan ini diperkirakan bisa mencapai 120 hektar jika antara perhutani dan PTBN itu sama-sama milik negara, tidak saling bentrok untuk menguasai perbatasan, dijual sama siapa dan diupayakan duitnya untuk siapa. Yaitu ini usaha kong kali kong saja menjual PTBN dari bos yang satu ke bos yang lain untuk dikelola dan tidak diketahui rakyat Indonesia. Nah, ini perlu dicari sehingga suatu saat nanti tidak hanya orang-orang tertentu yang memiliki sertifikat atas tanah ini. Tanah ini adalah tanah sitaan milik ya orang Belanda, disita lagi setelah zaman merdeka. Orang Belanda tadinya nyita milik penduduk, ya. Terus mereka membuka pertanian kopi diteruskan. Nah, ini saat ini orang modern mempunyai kekuasaan memperjualbelikan
lahan ini untuk yang namanya keuntungan golongan atau pribadi individu saja, sehingga tidak cocok untuk diteruskan demi tercapainya kesejahteraan rakyat bersama dan eh, persetaraan, persamaan, kemakmuran atas hasil kemerdekaan bangsa dan negara yang telah dicapai dan merdeka diperjuangkan bersama rakyat-rakyatnya, dari rakyat, petani, buruh, sampai rakyat yang mencoba menjadi TKR, BKR, sampai TNI, berjuang untuk memerdekakan bumi tanah ini, tanah negara Indonesia dari koloni-koloni sistem koloni Belanda yang mereka sistem persaudaraan lalu dicokolkan ke sebuah perusahaan daerah jajahan dan menguasai perkebunan, tidak membeli lahan alias menyita dengan paksa. Sehingga di saat Orde Baru merdeka, mereka ini dikuasai atas nama negara, yang mana negara ini siapa orangnya tidak pernah dijelaskan secara rinci siapa orangnya, terus berapa penghasilannya, berapa pendapatan ke negara, tidak pernah jelas dan tidak pernah rinci, karena banyak para tikus-tikus yang mencoba memaksa hasil panenan tanah daerah terpencil ini secara jauh tidak terendus informasi Presiden, pusat, DPR, dan sebagainya. Di saat ini negara menurut ramalan yang diterima dari perkotaan metropolitan atau perkotaan atau desa-desa yang ada di gambar-gambar, hutan sudah penduduk sudah mulai padat. Mulai padat penduduk itu artinya tidak dapat diusahakan kembali untuk menambah ruang hunian atau rumah. Maka untuk cocoknya diselesaikan dengan baik adalah sistem transmigrasi perumahan dan peternakan. Mungkin bisa mencapai 1.000 unit rumah dengan 100 kandang peternakan ayam, kambing, sapi, dan sebagainya, sehingga mereka mampu mengelola ternaknya dengan mudah, mendapatkan asupan pakannya yang tidak mahal, memanfaatkan lahan-lahan yang masih tersedia untuk penyediaan lahan dengan sistem modernnya, dengan olahan mesin yang berkualitas dan canggih, sehingga ketahanan pangan tetap terjaga. Ketahanan pangan tetap merdeka untuk selamanya, sampai saat surga nanti juga manusia butuh pangan loh. Karena itu jangan mentang-mentang sekarang berkuasa dan mempunyai kekuasaan uang yang besar sehingga dialokasikan dananya untuk hal-hal yang membangun metropolitan saja, sehingga pedesaan tidak ada kucuran dana kurang dari 10 juta per 5 tahunnya untuk dana di dusun kami yang saat ini ada. Menurut sejarah yang telah dituliskan, saya hanya meluruskan dan menambahkan terjadinya kong kali kong kolonial bersekongkol, menanam orang-orang terdekatnya untuk menguasai PTPN ini, dan mereka mengawasi keamanannya dengan pasukannya yang sudah disiapkan kembali ke
awalnya, yaitu semacam di Tegal, Semarang, Ambarawa, juga di daerah Banyumas, Kendal. Nah, semacam inilah yang mereka harapkan. Saat ini kita sudah merdeka, harusnya perlu diperbarui atau dibangun lebih baik lagi tentang sistem penataan, pembangunan ruang lahan-lahan yang subur, juga untuk perumahan, tidak tergerus punah lahan areal pertanian dan perumahannya nanti untuk kegiatan penanaman kayu-kayu saja yang hanya menderita rakyatnya tidak panen-panen, tidak pernah bisa jual, sekali mau kepingin cari duit ditangkap karena mencuri kayu. Padahal kalau nggak bekerja adanya kayu, dia punya anak istri, butuh dana, butuh uang, butuh makan, tidak ada pekerjaan lain, tidak ada sumber pendapatan yang lain. Masa tanam kadang gagal atau mungkin masa tanamnya tidak punya modal. Nah, yang demikian itu kadang yang dialami daerah-daerah pedesaan terpencil dengan sumber daya alamnya yang merupakan bekas dari Belanda, mempunyai sistem usaha untuk menginvasi dan menjajah negara. Sama saja sistem penjajahan loh. Kalau hanya mengandalkan tenaga rakyatnya, menghasilkan sesuatu yang membanggakan untuk yang punya pangkat dan pegawainya saja, tapi tidak menghasilkan ekonomi sama sekali bagi rakyat-rakyat, terutama rakyat daerah terdekat tempat tinggalnya, suatu wilayah perkebunan ex Belanda yang tadinya lahannya adalah menyita lahan rakyat atau perkampungannya disita, digusur, lahannya digusur, lalu dipekerjakan dengan sistem tanam paksa. Nah, di tahun itu masih ada sejarahnya di sini, yaitu makam Van Leber itu berada di sekitar wilayah Gunung Watu sebelah utara. Itu makam Gunung Watu sebelah utara itu makamnya Van Leber, dia penguasa pertama PTPN ini. Penguasa kedua namanya Van Meyer. Van Meyer itu adalah keturunan dari Van den Bosch juga, yang juga Van Meyer itu adalah keturunan Van den Bosch juga yang merupakan pemilik kedua setelah Van Leber, yang masih juga keturunan dari Van de Venter, juga sebenarnya penjajah yang masuk di daerah Jawa ini. Mereka koloni-koloni bersaudara saja antara Van den Bosch, Van de Venter, juga yang mempunyai yang menjadi tuan tanah PTPN ini. Mereka adalah kolonial keluarga Van Meyer, Van Leber, naik lagi sampai 1830, 50 itu Van den Bosch. Ya, itu yang kita ketahui. Semoga areal daerah sini tidak menjadi permasalahan hukum, karena rakyatnya di sini adalah sudah lebih dari 400 tahun menanam tanaman di daerah sini. Apa saja tanaman, hanya lahan ini tidak mempunyai sertifikat hak milik untuk memiliki hasil panennya. Kalau ingin kayu, mereka harus mencuri dan membawanya ke depo pasar untuk ditukar beras ataupun makanan. Karena di sini sangat jauh, tidak mengenal perbankan, uangnya sangat sulit didapat, dan penduduknya jarang-jarang, mereka hanya tahunya bertani
harga untung atau rugi tidak pernah dipikirkan. Yang jelas itu membebani rakyat. Ya mereka kalau yang berpikir logis begitu bisa bekerja, tapi kalau yang tidak bisa bekerja karena tidak mempunyai modal sama sekali, tidak mempunyai alat-alat pertanian pun tidak punya karena susahnya akses uang yang didapat menuju perkampungan pedesaan semacam ini di desa terpencil yang berada di wilayah Dusun Babatan, Desa Kemirombo, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang ini berada di areal Persil Wonotopo. Ya, sekian dan terima kasih untuk atensinya semua yang ada dimanapun Anda berada, yang berada di kementerian-kementerian sumber daya alam, percepatan pembangunan desa tertinggal ataupun BUMN-nya, juga Kementerian Keuangannya, juga yang mempunyai perum-peruri sekalian, atau juga presidennya, silakan ditanggapi YouTube saya. Hanya ini yang bisa saya usulkan kepada Anda karena kadang saya sinyal aja susah untuk mendapatkannya dan mengabarkan kepada Anda. Sekian dan terima kasih.